Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya Nur Indah Yuliani, NIM 7912400097, Program Studi Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zainal Abidin MPDI. Kami di sini ingin menjelaskan materi tentang Qawaidul Fiqhiyah Iqtisadiyah. Kaidah penggunaan dan pengabaian kalam. Kalam adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yang membedakan kita dari makhluk lain. Oleh karena itu, penggunaannya harus diatur agar mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat. Yang pertama, kaidah penggunaan kalam atau prinsip berbicara. 1. Kaidah qaulul haq atau berbicara yang benar dan jujur. Teks kaidahnya, hendaklah seseorang berkata jujur dan benar dalam setiap ucapannya. Arti kaidahnya, setiap perkataan yang keluar dari lisan harus mencerminkan kebenaran tanpa ada kebohongan, penipuan, atau pemutarbalikan fakta. Makna kaidah ini menegaskan pentingnya integritas verbal. Kejujuran adalah fondasi kepercayaan dalam komunikasi. Perkataan yang jujur menciptakan stabilitas sosial dan menghindarkan dari kesalahpahaman serta konflik. Aplikasi kaidahnya, dalam percakapan sehari-hari, tidak melebih-lebihkan cerita, tidak berbohong meskipun untuk tujuan kebaikan, misalnya berbohong agar tidak menyakiti perasaan namun dalam batas yang diizinkan syariat, dan tidak membuat janji palsu. Dalam kesaksian, memberikan kesaksian sesuai fakta yang dilihat atau didengar, meskipun memberatkan pihak sendiri atau orang yang disukai. Dalam berita atau informasi, menyampaikan informasi yang telah terverifikasi kebenarannya, tidak menyebarkan hoaks atau desas-desus. Dan dalam bisnis, menjelaskan produk atau layanan secara jujur, tidak menipu atau menyembunyikan cacat. Kaidah qaulul sadid atau perkataan yang tepat dan lurus. Teks kaidahnya, hendaklah seseorang berkata dengan perkataan yang tepat, terarah, jelas, dan lurus. Arti kaidahnya, perkataan yang diucapkan harus sesuai dengan konteks, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mencapai sasaran tujuan komunikasi. Makna kaidahnya, kaidah ini menekankan efektivitas komunikasi. Perkataan yang sadid akan menghindari kesalahpahaman, menghemat waktu, dan membuat pesan tersampaikan dengan baik. Ini juga berarti memilih kata-kata yang paling pas dan tidak menimbulkan tafsir ganda. Aplikasi kaidahnya, dalam penjelasan, menjelaskan sesuatu secara runtut, logis, dan menggunakan bahasa yang mudah dicerna audiens. Dalam memberi nasihat dengan kata-kata yang konstruktif dan tidak menghakimi, fokus pada solusi. Dalam argumen, menyampaikan argumen dengan poin-poin yang jelas dan bukti yang relevan, bukan emosi atau retorika kosong. Dalam instruksi, memberikan instruksi yang spesifik dan mudah diikuti agar tidak terjadi kesalahan. Kaidah qaulul karim atau perkataan yang mulia atau terhormat. Teks kaidahnya, hendaklah seseorang berkata dengan perkataan yang mengandung kemuliaan, penghormatan, dan tidak merendahkan. Arti kaidahnya, perkataan yang diucapkan harus menghargai orang lain, bebas dari cacian, makian, hinaan, atau ejekan. Makna kaidahnya, kaidah ini menggarisbawahi etika dan adab dalam berkomunikasi. Perkataan yang karim menunjukkan karakter yang luhur dan membangun hubungan yang harmonis antar individu. Ini menciptakan lingkungan yang saling menghormati. Aplikasi kaidahnya, kepada orang tua, berbicara dengan lemah lembut dan penuh hormat, tidak meninggikan suara atau membantah dengan kasar. Kepada guru atau orang yang lebih tua, menggunakan panggilan dan sapaan yang sopan. Dalam diskusi publik, menyampaikan pendapat dengan adab, tidak menyerang pribadi meskipun berbeda pandangan. Dan kepada semua orang, menghindari penggunaan bahasa kasar, sarkasme yang menyakitkan, atau judukan yang merendahkan. Kaidah qaulul layyin atau perkataan yang lembut menyenangkan. Teks kaidah, hendaklah seseorang berkata dengan perkataan yang lembut, menyenangkan di telinga, dan tidak menyakiti perasaan. Arti kaidah, perkataan yang disampaikan harus dengan intonasi, nada, dan pilihan kata yang halus sehingga nyaman didengar dan menyejukkan hati. Makna kaidahnya, kaidah ini menekankan dimensi emosional dalam komunikasi. Perkataan yang lain dapat melunakkan hati, membangun kedekatan, dan meredakan ketegangan. Ini penting untuk menjaga silaturahmi dan menciptakan suasana positif
Aplikasi kaidah saat menasehati, memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut, tidak menggurui atau menghakimi. Saat meminta maaf, mengucapkan maaf dengan tulus dan penuh penyesalan. Dalam menegur kesalahan dengan cara yang tidak mempermalukan atau menyakitkan. Dalam membangun hubungan, menggunakan kata-kata apresiasi, pujian yang tulus, dan kalimat yang membangun semangat. Kaidah qaulul ma'ruf atau perkataan yang baik atau dikenal kebaikan. Teks kaidahnya, hendaklah seseorang berkata dengan perkataan yang dikenal sebagai kebaikan sesuai dengan syariat dan adat yang mulia. Arti kaidah, perkataan yang diucapkan harus sejalan dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial yang positif, serta mengandung kebaikan dan manfaat. Makna kaidah ini menyoroti relevansi sosial dan agama dari perkataan. Perkataan yang ma'ruf adalah perkataan yang tidak menyimpang dari kebaikan umum, tidak mengandung unsur maksiat dan mendorong pada hal-hal yang positif. Aplikasi kaidah dalam beramar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang baik dan bijaksana. Dalam berdiskusi, mengarahkan diskusi pada hal-hal yang bermanfaat dan tidak terjebak pada perdebatan sia-sia. Dalam menyampaikan berita yang membawa optimisme dan harapan, bukan keputusasaan atau ketakutan yang tidak beralasan. Menghindari perkataan yang memecah belah, tidak mengucapkan kalimat yang dapat menimbulkan fitnah atau perpecahan di masyarakat. Kaidah pengabaian kalam, prinsip menahan diri dari berbicara. Yang pertama, kaidah samtun hikmah. Teks kaidahnya, jika tidak ada kebaikan dalam perkataan, maka diam itu lebih baik. Arti kaidahnya, menahan diri dari berbicara ketika perkataan yang akan diucapkan tidak membawa manfaat, kebenaran, atau dapat menimbulkan mudarat. Makna kaidahnya, kaidah ini adalah kunci utama dalam pengabaian kalam. Diam bukan berarti tidak tahu, melainkan kebijaksanaan untuk memilih kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Diam yang hikmah dapat mencegah banyak keburukan. Aplikasi kaidah ketika emosi, menahan diri dari berbicara saat sedang marah agar tidak melontarkan kata-kata yang disesali. Ketika tidak tahu, mengakui tidak tahu daripada menebak atau menyebarkan informasi yang salah. Saat tidak ada relevansi, tidak ikut campur dalam pembicaraan yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri sendiri atau tidak memiliki tujuan yang jelas. Dalam situasi berpotensi konflik, memilih diam daripada memperpanjang perdebatan yang tidak akan mencapai titik temu. Kaidah ijtinabul lauk atau menjauhi perkataan sia-sia. Teks kaidahnya, menjauhi setiap perkataan yang tidak bermanfaat, tidak bermakna, dan hanya membuang waktu. Arti kaidahnya, tidak terlibat dalam pembicaraan yang tidak menghasilkan kebaikan dunia maupun akhirat, seperti gosip, obrolan kosong, atau perdebatan yang tidak substantif. Makna kaidahnya, kaidah ini mengajarkan tentang manajemen waktu dan energi lisan. Perkataan yang sia-sia menghabiskan energi tanpa hasil dan seringkali dapat menyeret ke arah yang lebih buruk. Seorang muslim diajarkan untuk fokus pada hal-hal yang produktif. Aplikasi kaidahnya, menghindari gosip, tidak membicarakan aib orang lain meskipun itu benar. Kemudian menghindari mengeluh berlebihan, mengurangi keluhan yang tidak membawa solusi. Tidak ikut dalam perdebatan kusir, menghindari perdebatan yang tidak ada ujungnya dan hanya bertujuan menang-menangan. Lalu, fokus pada tujuan, menggunakan waktu untuk berbicara tentang hal-hal yang relevan dengan pekerjaan, belajar, atau tujuan hidup. Kaidah ijtinabul ghibah wan namimah wal buhtan, menjauhi, menggunjing, mengadu domba, dan fitnah. Teks kaidahnya, sangat haram untuk menggunjing atau membicarakan aib orang lain di belakangnya, mengadu domba, dan memfitnah atau menuduh tanpa bukti. Arti kaidahnya, secara mutlak dilarang keras untuk membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka, membawa perkataan untuk memecah belah, atau menuduh orang lain melakukan kejahatan yang tidak mereka lakukan. Makna kaidahnya, ketiga perilaku lisan ini adalah dosa besar dalam Islam dan sangat merusak tatanan sosial. Kaidah ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan hubungan baik antar sesama. Mengabaikan jenis kalam ini adalah bentuk perlindungan masyarakat dari kerusakan. Aplikasi kaidahnya, ketika mendengar gosip, menegur atau mengalihkan pembicaraan atau meninggalkan majelis tersebut. Menolak adu domba, tidak menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan permusuhan. Tidak menyebarkan berita negatif tanpa verifikasi, tidak ikut-ikutan menuduh seseorang tanpa bukti yang kuat dan sah. Menjaga rahasia orang lain, tidak membuka aib atau rahasia orang lain yang dipercayakan.
Kaidah mengendalikan lisan saat marah. Teks kaidahnya, ketika marah, tahanlah lisan dari mengucapkan perkataan yang menyakiti atau menghancurkan. Arti kaidahnya, menguasai diri dan menahan dorongan untuk berbicara kasar atau destruktif saat sedang emosi. Makna kaidah ini mengakui bahwa emosi dapat menguasai akal sehat dan perkataan yang terucap saat marah seringkali tidak dapat ditarik kembali. Mengendalikan lisan saat marah adalah tanda kekuatan diri dan kebijaksanaan. Aplikasi kaidahnya, yang pertama mengambil jeda, mengambil napas dalam-dalam atau menunda pembicaraan sampai emosi mereda. Mengucapkan ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk meredakan amarah. Berubah posisi, jika berdiri, duduk, jika duduk berbaring atau segera berwudu. Memikirkan konsekuensi, membayangkan dampak buruk dari perkataan yang akan diucapkan saat marah. Kaidah kuliah, penghalang atau mawani. Kaidah penghalang menjelaskan bahwa meskipun suatu penyebab atau kondisi yang seharusnya memicu suatu hukum telah ada faktor-faktor tertentu yang dapat menghentikan atau mengubah berlakunya hukum tersebut. Ini menunjukkan fleksibilitas dan kebijaksanaan syariat dalam menghadapi berbagai kondisi nyata. Penghalang adalah kondisi yang mencegah suatu hukum dari terlaksana atau mengubah ketentuannya, yaitu yang pertama, kaidah. Keadaan darurat memperbolehkan hal yang diharamkan. Teks kaidah, keadaan darurat memperbolehkan hal-hal yang dapat asalnya yang diharamkan. Yang kedua itu, arti kaidah, jika seseorang menghadapi situasi yang sangat mendesak dan mengancam jika atau salah satu dari 5 kebutuhan pokok manusia, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, ia diperbolehkan melakukan tindakan yang dalam kondisi normal dilarang syariat. Selanjutnya yaitu makna kaidah. Kaidah ini menegaskan bahwa hukum haram adalah norma umum, namun kondisi darurat bertindak sebagai penghalang yang menangguhkan keharaman tersebut demi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu kelangsungan hidup atau pencegahan bahaya yang fatal. Perlu diingat, keringanan ini hanya berlaku sebatas kebutuhan darurat dan tidak boleh melampaui batas yang diperlukan. Aplikasi kaidah yaitu konsumsi makanan haram, seperti yaitu seseorang yang terancam mati kelaparan di padang pasir dan tidak menemukan makanan halal lain, diperbolehkan memakan daging babi atau bangkai sekadar untuk bertahan hidup, bukan untuk kenyang atau bersenang-senang. Selanjutnya itu tindakan medis darurat. Seorang dokter diperbolehkan membuka aurat pasien dalam kondisi darurat medis untuk menyelamatkan nyawa pasien, meskipun dalam situasi normal itu dilarang. Selanjutnya itu transaksi dalam krisis. Dalam krisis ekonomi yang sangat parah, jika tidak ada pilihan syari lain yang tersedia, sebagian ulama membolehkan transaksi yang pada dasarnya syubhat atau yang disebut meragukan untuk menghindari kerugian finansial yang jauh lebih besar dan mengancam kelangsungan hidup. Kaidah keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan. Teks kaidah, keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan. Arti kaidah, jika seseorang telah memiliki keyakinan kuat tentang suatu kondisi atau status, misalnya status kesucian, kepemilikan, atau pelaksanaan suatu kewajiban, maka keraguan yang muncul kemudian tidak akan membatalkan keyakinan awalnya. Selanjutnya itu makna kaidah. Kaidah ini menetapkan bahwa keraguan bertindak sebagai penghalang untuk mengubah status hukum yang telah diyakini sebelumnya. Tujuannya itu adalah untuk menghindari was-was, keraguan berlebihan, memudahkan urusan umat, dan menjaga stabilitas hukum. Selama tidak ada bukti kuat yang pasti membatalkan keyakinan, maka keyakinan awal itulah yang dipegang. Aplikasi kaidah, kesucian atau toharoh. Jika Anda yakin telah berwudu lalu ragu apakah Anda kentut atau tidak tanpa ada tanda pasti, wudu Anda telah dianggap sah. Anda tidak perlu berwudu lagi. Selanjutnya itu jumlah rakaat sholat. Jika Anda yakin telah melakukan
3 rakaat salat dan kemudian ragu apakah sudah 4 atau belum, maka Anda harus menganggap telah melakukan 3 rakaat dan menambah 1 rakaat lagi. Kaidah kuliah tuntutan atau yang disebut syurut atau tolab. Kaidah tuntutan berfokus pada syarat-syarat esensial atau kewajiban yang harus dipenuhi agar suatu tindakan, akad, transaksi atau hukum dapat berlaku dan sah secara syariat. Tuntutan adalah kondisi yang harus agar suatu hukum terlaksana atau suatu tindakan memiliki keabsahan. Yang pertama itu kaidah, segala perkara tergantung pada niatnya. Teks kaidah, segala perbuatan termasuk akad dan hukum tergantung pada niatnya. Arti kaidah, kualitas, nilai, dan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang sangat ditentukan oleh tujuan dan maksud niat di baliknya. Makna kaidah, niat adalah tuntutan utama dan fondasi bagi setiap perbuatan dalam Islam. Jika niat tidak sesuai meskipun perbuatan lahiriannya tanpa benar, hasilnya bisa tidak sah atau tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Kaidah ini menekankan pentingnya introspeksi diri dan memastikan bahwa setiap amal dilakukan dengan niat yang tulus dan benar. Aplikasi kaidah, ibadah seseorang yang bergerak seperti sholat tetapi tidak berniat sholat, misalnya hanya untuk berolahraga, maka geraknya tidak dianggap sebagai ibadah sholat. Niat puasa harus ada agar puasanya sah. Yang selanjutnya itu akad jual beli. Ketika seseorang menyerahkan uang dan menerima barang, niatnya yang membedakan apakah itu transaksi jual beli, hibah, pemberian, atau pinjaman. Setiap niat yang berbeda menghasilkan hukum yang berbeda. Yang selanjutnya itu penggunaan harta. Menggunakan harta yang halal untuk tujuan yang diharamkan, misalnya membeli minuman keras, adalah haram karena niat dan tujuan penggunanya yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kaidah, adat kebiasaan itu menjadi hukum atau rujukan. Teks kaidah, adat atau kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi rujukan dalam penetapan hukum. Yang selanjutnya itu arti kaidah. Dalam banyak kasus yang tidak diatur secara eksplisit dan rinci dalam dalil syariat atau Al-Quran dan Sunnah, kebiasaan masyarakat setempat yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar Islam dapat dijadikan pedoman hukum. Yang selanjutnya itu makna kaidah. Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam adalah syumul, komprehensif, dan murunah, fleksibel, serta mempertimbangkan realitik dan norma sosial yang berlaku. Dalam banyak kasus muamalah, interaksi sosial, ekonomi, dan perdata, adat kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat menjadi tuntutan atau rujukan. Untuk menemukan hukumnya, ini menjamin keluasan dan relevansi syariat dalam berbagai konteks budaya dan zaman. Yang selanjutnya itu aplikasi kaidah. Penentuan harga atau upah. Jika harga barang atau upah jasa tidak disepakati secara eksplisit dalam kontrak, maka harga atau upah yang berlaku umum di pasar atau komunitas tersebut secara otomatis menjadi rujukan yang sah. Kualitas barang. Jika tidak ada spesifikasi kualitas yang jelas dalam akad jual beli, maka kualitas yang dianggap wajar atas standar menurut kebiasaan umum masyarakat menjadi tuntutan. Ketentuan sewa, durasi sewa atau penggunaan properti yang tidak disebut secara rinci dalam kontrak dapat merujuk pada kebiasaan lokal yang berlaku pada umumnya. Kaidah dominasi haram. Kaidah ini adalah salah satu prinsip kehati-hatian dalam syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kemurnian ibadah dan transaksi, serta menghindari hal-hal yang dapat menjerumuskan pada dosa. Kaidah, jika halal dan haram berkumpul, maka yang haram didahulukan.
teks kaidah, jika halal dan haram berkumpul atau bercampur, maka yang haram didahulukan. Arti kaidahnya, apabila dalam suatu perkara atau situasi terdapat unsur halal dan haram secara bersamaan, atau ada keraguan kuat antara keduanya, maka prioritas diberikan pada sisi keharaman. Artinya, kita harus menjauhi hal tersebut untuk menghindari yang haram. Makna kaidah ini menunjukkan prinsip sadd al-dzara'i atau menutup jalan menuju kemaksiatan dan ihtiyat atau kehati-hatian. Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian seorang muslim dari hal-hal yang dilarang. Ketika ada keraguan atau percampuran antara yang halal dan haram, syariat cenderung memilih untuk menahan diri dari tindakan tersebut demi keselamatan di akhirat. Ini bukan berarti Islam menyulitkan, melainkan bentuk perlindungan agar tidak terjerumus pada hal yang jelas-jelas dilarang. Aplikasi kaidah. Yang pertama, konsumsi makanan. Jika seseorang menemukan daging yang tidak diketahui dengan pasti apakah disembelih secara syar'i atau tidak, namun ada kemungkinan besar tidak. Misalnya, ditemukan di daerah non-muslim tanpa tanda halal, maka daging tersebut diharamkan untuk dikonsumsi. 2. Transaksi keuangan. Jika ada suatu investasi atau produk keuangan yang mengandung unsur-unsur syubhat atau meragukan antara halal dan haram, misalnya ada bunga tersembunyi atau praktik yang menyerupai riba, maka seorang muslim wajib menjauhinya. Hukum percampuran nasab. Jika ada dua orang yang diklaim sebagai ayah dari seorang anak, salah satunya adalah suami sah dan yang lainnya adalah orang yang berzina, maka anak tersebut dinisbahkan kepada suami yang sah. Ini adalah aplikasi kaidah yang lebih kompleks, di mana kemurnian nasab didahulukan. 4. Masalah air. Jika ada air yang bercampur dengan najis dalam jumlah yang sedikit dan tidak mengubah sifat air, tetapi ada keraguan kuat apakah najisnya masih ada, maka air tersebut dianggap tidak suci untuk bersuci. Yang kelima, pakaian. Jika seseorang memiliki dua potong pakaian, salah satunya diyakini najis tapi tidak tahu yang mana, maka kedua-duanya tidak boleh digunakan untuk sholat. Kaidah ini sangat penting dalam membentuk sikap wara atau kehati-hatian dan menjauhi syubhat dalam diri seorang muslim, mendorongnya untuk selalu memilih jalan yang paling aman dan bersih dari potensi dosa. Kaidah pengikut. Kaidah ini sangat relevan dalam menentukan hukum suatu benda atau tindakan yang berkaitan dengan benda atau tindakan lain yang menjadi pokok atau utama. Kaidah pengikut al-tabi'un. Pengikut itu mengikuti. Teks kaidah pengikut ini mengikuti. Arti kaidah apabila suatu benda atau tindakan merupakan pengikut atau aksesoris, bagian atau konsekuensi dari benda atau tindakan lain yang menjadi pokok utama, maka hukum yang berlaku pada pokok tersebut juga berlaku pada pengikutnya. Makna kaidah. Kaidah ini menjelaskan prinsip bahwa sesuatu yang bersifat tambahan, pelengkap atau hasil dari sesuatu yang utama akan mengambil hukum yang sama dengan yang utamanya. Ini menunjukkan keselarasaan dalam kesatuan dalam penentuan hukum, menghindari kerumitan yang tidak perlu dalam menentukan hukum bagi setiap detail. Aplikasi kaidah. Kaidah ini memiliki cukupan aplikasi yang sangat luas dalam berbagai bab fikih, baik ibadah maupun muamalah. Dalam ibadah, ada itu wudu, menggosok atau mengusap kepala saat wudu adalah pengikut dari membasuh wajah sampai tangan. Jika wudu utama sah, maka gosokan kepala juga itu sah. Dalam muamalah, transaksi jual beli hewan hamil, jika Anda membeli seekor sapi betina yang sedang hamil, maka anak sapi di dalam kandungannya secara otomatis ikut terbeli, meskipun anak itu belum lahir dan tidak tersebut secara spesifik dalam akad. Hukum kepemilikannya anak sapi itu mengikuti hukum kepemilikan induknya. Selanjutnya dalam hukum waris, buah-buahan, jika seseorang meninggal dan meninggalkan buah-buahan yang sudah berbuah, maka buah-buahan tersebut menjadi bagian dari harta warisan yang harus dibagi, mengikuti hukum waris pohon itu sendiri. Yang selanjutnya itu anak dalam kandungan. Anak yang masih dalam kandungan ibunya atau saat pewaris meninggal akan dihitung sebagai ahli waris jika lahir hidup, dan haknya akan mengikuti hukum waris yang berlaku pada ahli waris lainnya.
Yang selanjutnya itu dalam pidana atau jinayah, melukai anggota tubuh. Jika seseorang melukai anggota tubuh orang lain yang menyebabkan hilangnya fungsi anggota tubuh tersebut, misalnya melukai tangan yang menyebabkan lumpuh, maka hukum atas hilangnya fungsi itu mengikuti hukum atas luka yang terjadi. Kesimpulannya, 1. Sebagai fondasi fleksibilitas dan komprehensifnya syariat. 2. Sebagai pilar keadilan dan kemudahan. Ketiga, sebagai panduan etika dan moral. Keempat, sebagai alat bantu ijtihad dan pemecahan masalah. Dan yang kelima, sebagai prinsip kehati-hatian dan menjauhi syubhat. Itulah hasil dari penjelasan dari materi kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.